Hai Sobat Top Channel, sampai jumpa bersama saya di saluran favorit kita semua. Dalam kesempatan ini, saya akan mengulas tentang sejarah suku Baduy yang ada di pedalaman Lebak, Banten. Cerita ini diambil dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan klik dulu subscribe-nya, terima kasih. Asal-usul suku Baduy Kanekes, Banten. Orang Kanekes atau orang Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau nomaden. Keberuntungan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai orang Kanekes atau orang Kanekes, sesuai dengan nama wilayah mereka, atau sebutan yang mengacu pada nama kampung mereka seperti orang Cibeo. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda dialek Banten. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar, mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Orang Kanekes tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat istiadat, kepercayaan agama, dan cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam tuturan lisan saja. Menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Kanekes mengaku keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula bertemu dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya, termasuk warga Kanekes, memiliki tugas bertapa atau asketik mandita untuk harmoni dunia. Pendapat mengenai asal-usul orang Kanekes berbeda dengan pendapat para ahli sejarah, yang mendasarkan pendapatnya dengan cara sintesis dari beberapa bukti berupa prasasti, catatan perjalanan pelaut Portugis dan Tiongkok, serta cerita rakyat mengenai Tatar Sunda yang cukup minim keberadaannya. Masyarakat Kanekes dunia dengan kerajaan Sunda yang sebelum keruntuhannya pada abad ke-16 di Pakuan Pajajaran sekitar Bogor sekarang. Sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah ujung barat Pulau Jawa ini merupakan bagian penting dari kerajaan Sunda. Banten merupakan pelabuhan dagang yang cukup besar. Sungai Ciujung dapat dilayari berbagai jenis perahu, dan banyak digunakan untuk mengangkut hasil bumi dari wilayah pedalaman. Dengan demikian penguasa wilayah tersebut, yang disebut sebagai Pangeran Pucuk Umum, menganggap bahwa kelestarian sungai perlu dipertahankan. Untuk itu diperintahkanlah sepasukan tentara kerajaan yang sangat penting untuk menjaga dan mengelola kawasan berhutan dan berbukit di wilayah Gunung Kendeng tersebut. Pasukan dengan pasukan khusus tersebut akan menjadi cikal bakal masyarakat Baduy yang sampai sekarang masih mendiami wilayah hulu Sungai Ciujung di Gunung Kendeng tersebut. Perbedaan pendapat tersebut dengan dugaan bahwa pada masa lalu, identitas dan kesejarahan mereka sengaja ditutup, yang mungkin adalah untuk melindungi komunitas Baduy sendiri dari serangan musuh-musuh Pajajaran. Untuk itu diperintahkanlah sepasukan tentara kerajaan yang sangat penting untuk menjaga dan mengelola kawasan berhutan dan berbukit di wilayah Gunung Kendeng tersebut. Pasukan dengan pasukan khusus tersebut akan menjadi cikal bakal masyarakat Baduy yang sampai sekarang masih mendiami wilayah hulu Sungai Ciujung di Gunung Kendeng tersebut. Perbedaan pendapat tersebut dengan dugaan bahwa pada masa lalu, identitas dan kesejarahan mereka sengaja ditutup, yang mungkin adalah untuk melindungi komunitas Baduy sendiri dari serangan musuh-musuh Pajajaran. Untuk itu diperintahkanlah sepasukan tentara kerajaan yang sangat penting untuk menjaga dan mengelola kawasan berhutan dan berbukit di wilayah Gunung Kendeng tersebut. Pasukan dengan pasukan khusus tersebut akan menjadi cikal bakal masyarakat Baduy yang sampai sekarang masih mendiami wilayah hulu Sungai Ciujung di Gunung Kendeng tersebut. Perbedaan pendapat tersebut dengan dugaan bahwa pada masa lalu, identitas dan kesejarahan mereka sengaja ditutup,
yang mungkin adalah untuk melindungi komunitas Baduy sendiri dari serangan musuh-musuh Pajajaran. Pasukan dengan pasukan khusus tersebut akan menjadi cikal bakal masyarakat Baduy yang sampai sekarang masih mendiami wilayah hulu Sungai Ciujung di Gunung Kendeng tersebut. Perbedaan pendapat tersebut dengan dugaan bahwa pada masa lalu, identitas dan kesejarahan mereka sengaja ditutup, yang mungkin adalah untuk melindungi komunitas Baduy sendiri dari serangan. Ada versi lain dari sejarah suku Baduy, dimulai ketika Kian Santang putra Prabu Siliwangi pulang dari Arab setelah berislam di tangan Sayyidina Ali. Sang putra ingin mengislamkan Sang Prabu beserta para pengikutnya. Di akhir cerita, dengan Wangsit Siliwangi yang diterima Sang Prabu, mereka berkeberatan masuk Islam dan menyebar ke penjuru Sunda untuk tetap dalam keyakinannya. Dan Prabu Siliwangi dikejar hingga ke daerah Lebak Baduy sekarang dan terancam ditinggalkan. Lalu Sang Prabu di daerah Baduy tersebut berganti nama dengan gelar baru Prabu Kencana Wungu, yang mungkin gelar tersebut sudah berganti lagi. Dan di Baduy dalamlah Prabu Siliwangi bertahta dengan 40 pengikut setianya. Kepercayaan masyarakat Kanekes yang disebut sebagai Sunda Wiwitan akar pada arwah nenek moyang animisme, yang pada perkembangan selanjutnya juga dipengaruhi oleh agama Buddha, Hindu, dan Islam. Inti kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan adanya pikukuh atau ketentuan adat mutlak yang dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Kanekes. Isi paling penting dari pikukuh kepatuhan Kanekes tersebut adalah konsep tanpa perubahan apapun, atau perubahan semungkin. Lojor hente benang dipotong, pendek hente benang disambung. Panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Objek kepercayaan terpenting bagi masyarakat Kanekes adalah Arca Domas, yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral. Orang Kanekes mengunjungi lokasi tersebut untuk melakukan pemujaan setahun sekali pada bulan Kalima, yang pada tahun 2003 bertepatan dengan bulan Juli. Hanya Puun yang merupakan ketua adat tertinggi dan beberapa anggota masyarakat terpilih saja yang mengikuti rombongan pemujaan tersebut. Di kompleks Arca Domas tersebut terdapat batu lumpang yang menyimpan air hujan. Jika pada saat pemujaan ditemukan batu lumpang tersebut ada dalam keadaan penuh air yang jernih, maka bagi Kanekes itu merupakan pertanda bahwa hujan pada tahun tersebut akan banyak turun, dan panen akan berhasil dengan baik. Sebaliknya, jika batu lumpang kering atau permainan keruh, maka merupakan pertanda kegagalan panen. Bagi sebagian kalangan, berkaitan dengan keteguhan masyarakatnya, kepercayaan yang dianut masyarakat adat Kanekes ini mencerminkan kepercayaan keagamaan masyarakat Sunda sebelum masuknya Islam. Baduy luar. Baduy luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah Baduy dalam. Ada beberapa hal yang menyebabkan dikeluarkannya warga Baduy dalam ke Baduy luar. Pada dasarnya, peraturan yang ada di Baduy luar dan Baduy dalam hampir sama, tetapi Baduy luar lebih mengenal teknologi dibanding Baduy dalam. Penyebab, mereka melanggar adat masyarakat Baduy dalam. Berkeinginan untuk keluar dari Baduy dalam. Menikah dengan anggota Baduy luar. Proses pembangunan rumah penduduk Baduy luar telah menggunakan alat-alat bantu, seperti gergaji, palu, paku, dan lainnya, yang sebelumnya dilarang oleh adat Baduy dalam. Menggunakan adat pakaian dengan warna hitam atau biru tua untuk laki-laki, yang menandakan bahwa mereka tidak suci. Kadang menggunakan pakaian modern seperti kaos biasa lazimnya kita dan celana jeans. Baduy dalam. Baduy dalam adalah bagian dari keseluruhan suku Baduy. Tidak seperti Baduy luar, warga Baduy dalam masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Sebagian peraturan yang dianut oleh suku Baduy dalam antara lain. Tidak diizinkan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi. Tidak diizinkan menggunakan alas kaki. Pintu rumah harus menghadap ke utara, selatan kecuali rumah Sang Puun.
Larangan menggunakan alat elektronik teknologi, menggunakan kain berwarna hitam putih sebagai pakaian yang ditenun dan dijahit sendiri serta tidak diizinkan menggunakan pakaian modern. Masyarakat Kanekes yang sampai sekarang ini ketat mengikuti adat istiadat bukan merupakan masyarakat terasing, apalagi masyarakat yang berdasarkan perkembangan dunia luar. Berdirinya Kesultanan Banten secara otomatis masukkan Kanekes ke dalam wilayah kekuasaannya pun tidak lepas dari kesadaran mereka. Sebagai tanda kepatuhan pengakuan kepada penguasa, masyarakat Kanekes secara rutin melaksanakan seba ke Kesultanan Banten. Sampai sekarang, upacara seba tersebut terus dilangsungkan setahun sekali, berupa menghantar hasil bumi, padi, palawija, buah-buahan kepada Gubernur Banten, sebelumnya ke Gubernur Jawa Barat. Saat ini orang luar yang mengunjungi wilayah Kanekes meningkat sampai dengan ratusan orang per kali kunjungan, biasanya merupakan remaja dari sekolah, mahasiswa, dan juga para pengunjung dewasa lainnya. Mereka menerima para pengunjung tersebut, bahkan untuk menginap satu malam, dengan ketentuan bahwa pengunjung menuruti adat istiadat yang berlaku di sana. Aturan adat tersebut antara lain tidak boleh berfoto di wilayah Baduy Dalam, tidak menggunakan sabun atau odol di sungai. Namun demikian, wilayah Kanekes tetap terlarang bagi orang asing, non-WNI. Beberapa wartawan asing yang mencoba masuk sampai sekarang selalu ditolak masuk. Pada saat pekerjaan di ladang tidak terlalu banyak, orang Baduy juga senang berkelana ke kota besar sekitar wilayah, dengan syarat harus berjalan kaki. Pada umumnya mereka pergi dalam rombongan kecil yang terdiri dari 3-5 orang, berkunjung ke rumah kenalan yang pernah datang ke Baduy sambil menjual madu dan hasil kerajinan tangan. Dalam kunjungan tersebut biasanya mereka mendapatkan tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sobat Top Channel, yuk diklik dulu subscribe-nya. Terima kasih. Inilah sepenggal cerita suku Baduy yang ada di daerah Lebak, Banten. Mungkin masih banyak lagi kisah-kisah atau sejarah unik lainnya tentang suku Baduy. Cerita ini diambil dari berbagai sumber, dan apabila ada kesalahan